Indonesia adalah negara kepulauan dengan kekayaan alam melimpah dan warisan budaya yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Berbagai suku bangsa di dalamnya melahirkan adat dan budaya yang membuat kekayaan Nusantara tidak ada tandingannya. Mengapa tidak kita lestarikan? Mengapa tidak kita pertahankan? Ragam budaya yang masih terjaga terbukti mampu memukau mata dunia. Berbicara mengenai karya budaya bangsa, seakan tak ada habisnya. Indonesia menyimpan segala pesona, mulai dari alam, budaya, suku, dan adat istiadatnya, dan telah menjadikan identitas tanah air yang tidak dapat dipungkiri. Mengapa kita harus melestarikan budaya Indonesia? Karena budaya adalah harta karun Nusantara yang tak ternilai harganya. Identitas bangsa yang tidak asal diciptakan, tapi mengandung nilai luhur dari lintas peradaban. Namun sayang, seiring perkembangan zaman, warisan leluhur kita kini perlahan mulai terkikis. Generasi muda menjadi pemeran utama, seharusnya memahami apa itu budaya, agar mampu membangun fondasi karakter bangsa. Warisan budaya yang diturunkan secara turun-temurun bukanlah sekedar tutur belaka, melainkan sebuah modal untuk mengangkat citra bangsa di mata dunia. Dan dari kami generasi muda Indonesia, dengan bangga kami persembahkan. Tatkala mentari terbenam di ufuk barat, di saat itulah dingin rindu selimuti keindahan senyuman dari Halo semuanya, perkenalkan nama aku Kamilia Jova. Aku berasal dari kelas 11-3. Di sini aku akan menjelaskan keberagaman yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara. Selamat menyaksikan. Pada masa penjajahan Belanda, daerah Sulawesi Tenggara mulanya disebut sebagai Afdein Butenwaiwoy. Nama ini bertahan menjadi sapaan wilayah ini hingga tahun 1950. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1952 menyebut pembuatan Kabupaten Sulawesi Tenggara yang masuk administrasi wilayah Sulawesi Selatan. Menurut catatan situs BPKB, daerah kabupatennya kala itu mencakup bekas Onder Afdein atau setingkat kabupaten di Sulawesi Selatan sebelah tenggara. Letak Sulawesi Tenggara yang jauh dari pusat pemerintahan Sulawesi Selatan menjadikan hambatan dalam pelaksanaan tugas. Oleh karena itu, mensignifikan pemekaran wilayah Provinsi Bali. Berdasarkan Perpu Nomor 2 Tahun 1964, daerah Sulawesi Tenggara resmi menjadi Provinsi Bali. Tanggal tepat pendiriannya terjadi pada 27 April 1964 dan kini dijadikan sebagai hari jadi Provinsi Sulawesi Tenggara. Lambang Sulawesi Tenggara atau Sutra terletak di dalam suatu bentuk perisai persegi 5 yang menunjukkan bahwa masyarakat Sulawesi Tenggara dalam segala segi peri kehidupan tetap berada di dalam falsafah negara Republik Indonesia Pancasila. Sulawesi Tenggara terletak di Pulau Sulawesi, yang berarti Sula yaitu nusa atau pulau dan wesi yaitu besi atau logam. Pulau ini terhubung langsung dengan jalur perdagangan dunia. Pada sisi timur Sulawesi terdapat kawasan perairan Laut Maluku, Laut Sulawesi di utara, Laut Banda di sebelah timur, dan Teluk Bone di sebelah barat dayanya. Di dalamnya terdapat 6 provinsi: Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara. Sulawesi Tenggara memiliki ibu kota di Kendari. Selanjutnya ialah makanan khas yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara. Yang pertama itu ada pisang epe. Pisang epe ini terbuat dari pisang kepok yang kemudian dibakar lalu dipipihkan. Lalu yang kedua adalah bagea. Bagea ini merupakan kue yang terbuat dari tepung sagu dan biasanya bagea ini dijadikan sebagai oleh-oleh khas Provinsi Sulawesi Tenggara. Lalu kemudian yang ketiga adalah lapa-lapa. Lapa-lapa ini biasanya kita temui di daerah Buton. Dan
kerap kita temui pada saat bulan Ramadan. Selanjutnya kalian penasaran gak sih senjata tradisional apa saja yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara? Yang pertama itu ada parang tahu. Parang tahu ini merupakan pusaka bertuah masyarakat suku Mekongga yang biasanya digunakan dalam peperangan pada zaman dahulu. Namun, untuk di masa kini, parang ini dijadikan sebagai alat bantu para petani. Keep me in the strength of your